Tiba-tiba remblong, nyeruduk kayak warung-warung tenda pecel. Dan di situ makan korban jiwa. Ngambil tanah masih di daerah Bogor juga. Di situ lebih parah, Bang. Di situ teman saya satu persatu tumbang, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badrul Coach. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpah rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Ya, betul. Mungkin teman-teman ngelihat nih ada yang beda. Ya. Ini kita dekorasi baru lagi nih backgroundnya. Semoga teman-teman suka ya. Kita main warna yang gelap-gelap lagi. Warna hitam biar makin horor. Dan setelah sekian lama nih kita alhamdulillah kedatangan Bang Putra. Nah mungkin teman-teman udah nggak asing nih siapa Bang Putra. Iya betul. Beberapa minggu yang lalu Bang Putra ini sempat cerita nih tentang kisah pengalamannya horornya waktu membawa mobil. Dan waktu itu sempat tertunda nih karena kita syutingnya kemalaman. Dan alhamdulillah di tengah kesibukannya, di tengah waktu yang benar-benar sibuk, Bang Putra nyempetin waktunya lagi nih buat meneruskan kisah yang kemarin. Oke, langsung aja kita sapa Bang Putra. Halo Bang Putra, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, terima kasih ya Bang Putra ya nyempetin waktunya ya. Iya. Jadi beliau ini sibuk banget sob, dan alhamdulillah nyempetin waktunya nih. Ini kita syuting malam lagi sih, jam 9 malam. Beliau pulang kerja langsung OTW kemari Bang ya. Iya. Dan ini kemarin sempat tertunda nih Bang karena kita syuting sampai jam 1:30 malam ya. Kurang kondusif dan kita lanjutin lagi Bang ya kisah yang kemarin ya karena belum tuntas nih. Oke siap, sebelum itu tahan dulu Bang Putra. Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Backgroundnya baru. Ya. Gimana nih Bang Putra, kisah kelanjutannya nih? Nah, udah selesai yang dari proyek Surabaya itu, Bang. Ngirim barang itu. Saya dapat kiriman lagi. Nah, dari pas ngirim barang itu langsung sepi job. Saya bingung, Bang. Kemana nih saya nih kan? Bos bilang katanya libur aja dulu. Soalnya lagi sepi katanya gitu. Ya udah bos kalau kayak gitu. Tapi tetap Bang, kita masih setiap ada job dihubungin lah sama bos katanya gitu. Ya udah bos, kata saya, kalau emang ini yang terbaik, yang penting kamu tetap konsisten di saat saya butuh, kamu balik lagi. Iya bos, ini buat nyambung hidup ibaratnya ya. Untuk sementara kita istirahat, break dulu. Udah tuh Bang, saya berbulan-bulan kemana nih saya kan. Ngubungin teman sama semua teman-teman juga emang lagi sulit Bang di era itu Bang. Akhirnya Allah ngasih jalan lain tuh. Saya main Bang ke tempat teman di daerah tepatnya Tangerang Selatan Bang. Oke. Nah temen nanya gimana katanya gitu. Udah dapet gawean katanya gitu. Ya belum, lagi sepi. Kalau bawa mobil masih, cuman lagi di break dulu karena lagi sepi job. Ya udah kesini mainlah Bang saya ke sana ke daerah Tangsel itu. Oke. Main, tapi main juga kan ibaratnya kita sambil nyari duit Bang, kayak ya di situ emang lagi gencar-gencarnya pembangunan Bintaro Bang di tahun itu. Nah udah dari situ ketemu temen bekas sekolah saya dulu, cuman dia putus sekolah ketemu. Ya lu ngapain di sini kata dia gitu. Ya lu ngapain saya bilang kayak gitu. Gue lagi abis ngebuang tanah di dalam, dia bawa mobil tanah nih Bang ceritanya tuh. Truk tanah maksudnya? Iya, dump truck yang gede kan. Dump truck itu macam-macam jenisnya Bang. Iya. Ada yang ban 6, ada yang kalau diesel sebutannya banci itu. Kalau yang ban 6, ada yang double ban 10. Akhirnya turun tuh temen ngopi. Iya ngopi, kita ngobrol. Udah lama nggak ketemu Bang. Udah ngobrol di situ. Gimana lu masih bawa mobil itu? Masih, cuman lagi sepi job. Lu tahu sendiri dah, ekspedisi saingan banyak. Saya bilang kayak gitu. Iya. Ya udah gimana kalau misalkan ini kan lu lagi sepi, nggak ada kegiatan nih, mau nggak lu ikut gua kayak gitu. Soalnya tempat gua lagi banyak project kata dia gitu. Oh boleh tuh.
Teman saya nanya, lu ngapain di sini? Ya, gue dipanggil teman gue disuruh ke sini kata gitu. Ya, lu ngapain? Saya tanya balik, gue ngebuang kata gitu. Oh, ngebuang di sini. Gue dari kemarin emang gue udah ngeliat lu, kata teman saya nih bang yang bawa mobil itu. Cuman gue belum berani nyebut lu, takutnya salah orang. Oh iya. Karena kan dulu saya gondrong bang, panjang rambut saya. Udah kayak gitu, akhirnya buat mastiin teman saya turun dari mobil. Nanya lah kayak boleh dibilang kalau zaman sekarang kayak ormas bang. Kalau dulu belum ada ormas bang, masih kayak warga lah ibaratnya Karang Taruna. Bang, itu kayak teman saya dulu bekas sekolah. Iya bener emang. Dia udah langsung nyamperin saya. Tiba-tiba ya bener udah kita ngobrol di situ kayak biasanya aja bang, ngobrol. Dia nanya mau nggak di tempat gue lagi banyak project kata dia gitu. Boleh tuh kata saya. Langsung berangkat. Ya jangan sekarang gila, saya bilang kayak gitu. Ini jam berapa? Ibaratnya kan gue harus prepare dulu ya kan, bawa salin apa. Ya udah besok dah kata dia gitu. Udah ngobrol, gue lanjut ya katanya kalau sistem di mobil tanah itu kan bang, dia habis ngebuang nih, dia harus pulang bang. Bukan dalam arti itu pulang udah selesai, bukan. Harus balik lagi ke tempat dia ngambil lagi. Karena dia sistemnya kan ritase bang. Kalau misalkan dia telat, rugi bang. Iya. Makanya dia balik lagi lah ke tempat ngambil tanah itu. Oh jadi ngambil tanah, buang, ngambil lagi, buang lagi. Karena dia sistemnya kalong, bergeraknya di malam hari. Kalau siang kan nggak boleh. Nggak boleh bener. Udah, bener dia ngubungin tuh bang. Gimana? Mau ikut nggak? Ya udah boleh. Ya udah, lu kesini. Yang bener aja lu malam-malam. Daerah lu daerah pelosok, mana ada angkot jam segini ke tempat lu. Kan zaman itu mah belum ada ojol, belum ada taksi online. Tahun berapa waktu itu bang, udah tahu? 2010-an bang. Itu lagi goyang-goyangnya tuh posisi saya tuh. Udah kayak gitu dia ngubungin, ya udah gimana kalau gue jemput? Tungguin gue sejam setengah karena dia naik motor bang. Malam itu juga bang digas sama dia. Udah ke rumah, ya udah gimana udah siap. Jalan lah saya bang ke tempatnya dia tuh. Saya kira ke rumahnya bang, istirahat dulu apa enggak. Langsung ke mobilnya. Langsung naik ke mobilnya. Abang jadi supir atau kenek waktu itu? Dampingin dia dulu bang. Boleh dibilang supir kiri dia dulu. Iya. Karena kita kan harus mempelajari dulu. Tahu tata cara main tanah tuh gimana. Udah tuh saya didampingin. Tuh udah mulai horor bang naik di mobilnya dia. Saya naik, mobil lu wangi amat. Saya bilang kayak gitu. Iyalah, mobil dirawat. Jangan mentang-mentang mobil bawa tanah belepotan kayak gitu. Dalamnya dong. Tapi kan saya kenal bang, bau-bau minyak wangi kayak apa. Itu beda wanginya bang. Nggak sewajarnya parfum. Iya. Tapi dia nutupin. Udahlah kata saya, sepele lah begini doang. Ayo langsung nih ke lokasi tempat ngambil. Waktu itu kebetulan temen bukan bawa tanah malam itu. Kalau abang pernah ngelihat mobil tanah itu dia bawa kayak batu bang. Kayak belerang tuh. Oke. Tapi itu dari gunung bang. Nah itu kan buat nguruk dasarnya tuh nggak langsung tanah bang dia. Pakai yang media keras dulu. Kalau langsung tanah kan ambles bangunan. Bener-bener. Ya udah nih kita ke gunung kata dia gitu. Di daerah Bogor Kabupaten lah, masih dekat dari Tangerang kota. Ya udah ke tempat lokasi itu. Ya udah gue turun dulu nih. Lu diem-diem di sini di mobil, jangan kemana-mana karena lu belum tahu seluk-beluk di sini dan lu belum kenal orang-orangnya. Pokoknya kalau ditanya udah bilang temen gue gitu. Udah kayak gitu udah dia ngurusin surat-surat DO apa segala macem. Saya nunggu lama di mobil kok nggak datang-datang nih anak, lama amat ngurusin. Beda sama di tempat saya bang. Kalau tempat saya kan lamanya ngantri, bukan ngurus surat kayak gitu. Iya. Ya udah nggak lama tuh seingat saya tuh nyampe di tempatnya aja jam 12 sampai jam setengah 1 malam. Oke. Nah udah dari situ jam 2-an bang dia balik ke mobil, tapi raut wajahnya beda, pucet bang. Tiba-tiba naik, lemes, nutup pintu. Saya tanya dong, udah? Iya, begitu aja simpel bang. Saya makin penasaran nih anak kenapa, apa diomelin gara-gara ngajak saya bang, karena saya kan orang lain ibaratnya. Iya. Pas saya balik lagi main handphone jadul itu, saya nengok noleh ke dia, nggak ada bang. Nggak ada? Temen sayanya nggak ada, kosong aja nih bangku supir. Oh gila. Ya di situ saya kaget bang, wah kemana nih anak? Barusan dia naik, kok tiba-tiba dia ngilang. Turunnya aja nggak kedenger nutup pintu apa gimana. Saya penasaran, saya turun, saya cari kemana nih anak nih.
masa iya ke warung kagak ngomong, mau beli rokok, beli kopi kan bisa nyuruh saya turun nyari. Saya turun dari mobil bang, karena di situ lokasinya gelap bang. Saya cari, dia nongol nih bang, nyolek belakang saya. Lu ngapain? Saya kaget bang. Lah, lu gue cariin tiba-tiba ada di belakang gue, dari mana lu? Cepet bener turun. Gue dari pos habis ngurus surat kan. Kan udah gue bilang bang, lu jangan turun bang, takutnya nanti lu ditanya-tanya. Bukan masalah gue nggak boleh bawa orang lain, bukan, kata dia. Karena di sini lu belum paham orang-orangnya. Di sini sistemnya ketat bang. Ini lokasi privat bang. Ya udah balik lagi bang, saya naik ke dalam mobil tuh, saya ngomong sama dia, ya udah, gue ngantuk nih. Surat udah rapi, tinggal ke dalam. Jalan nih mobil nih, saya langsung yang bawa tuh bang. Yakin nih gue yang bawa. Iya gue ngantuk banget. Tiba-tiba dia ngomong ngantuk. Ada apa nih kan saya? Tadi seger ya kan, semangat, janggal tuh di situ. Ya udah tuh saya udah Bismillah ya kan, saya starter mobil, jalan masuk. Ya udah unjukin aja nih lokasinya yang mana tempat ngambilnya. Udah ikutin aja nih jalan yang ini, ntar ada di situ bagian check rollnya, yang mandu bang. Udah saya ikutin, bener emang tuh ada bang bagian check rollnya. Loh ini siapa yang bawa? Supir aslinya mana? Saya kan namanya orang baru nggak tahu. Saya bangunin teman saya, bangun nih, ditanya sama orang nih, katanya supirnya kemana? Bang katanya gitu. Kamu ini siapa katanya gitu. Abang-abangan dia bilang gitu. Oh ya udah atur aman. Udah bang, yang penting mah kan namanya masuk ke tempat begitu, lemparin aja lah 10.000 lah, aman, masuk ke dalam. Udah teman saya lanjut tidur lagi. Ini udah kagak beres bang di jalan situ tuh. Itu jarak dari pintu pos check roll itu ngurusin surat sampai ke lokasi TKP itu jauh bang, 500 meteran. Itu jalannya nggak mulus bang, bebatuan, namanya gunung. Gimana sih bang, mobil gede gitu nggak bisa kenceng kan. Udah saya nyampe, saya kan orangnya penasaran, sambil bawa saya lihat tuh bang, tuh ada plang bang di pojokan. Nah kalau ke proyek tempat ngambil batu itu ke bawah, nah ini ke pertigaan gitu, nah di situ ada tempat tuh bang yang bikin saya makin tambah tanda tanya. Ini sebenarnya gue diajak ngapain ke sini? Itu ada bacaan di situ bang, tempat petilasan Prabu ini. Dari situ saya udah nggak konsen bang. Nggak konsen gimana maksudnya? Nggak konsen ini sebenarnya gue bawa mobil ngapain ke tempat-tempat begini? Padahal ada bacaan terlarangnya bang, kawasan sakral begitu. Kok gue diarahin ke sini dan di sini kok ada proyek? Padahal ini ada tempat boleh dibilang peninggalan sosok yang disanjung-sanjung warga Jawa Barat lah. Ya udahlah saya cuek, udah mungkin beda rute lah ibaratnya. Saya jalan aja tuh ke bawah ngikutin alur yang dikasih tahu pemandunya itu. Nyampe di situ bang. Astagfirullah, kaget gua. Ya tuh di situ saya udah makin mental, jiwa saya diuji, batin, nyali, semua tuh di situ emang bener-bener adrenalin. Dari situ saya udah Bismillah, bebacaan yang saya bisa. Saya di sini ya Assalamualaikum. Saya bertamu, saya nggak ada niat macem-macem. Bismillah, saya jalan tuh bang, ikutin itu, akhirnya nyampe. Ada kendala bang di situ. Perut saya nggak bersahabat bang. Ditanya kan sama petugasnya, katanya, Mang, kan Sunda tuh bang daerah situ, posisi mobilnya ngadep ke sana. Kalau bahasa Indonesianya saya juga itu diartiin sama temen. Nanti Mamang lihat itu di atas ada pipa gede. Ternyata kalau abis batu itu diambil, abis ini itu ada alatnya bang. Jadinya bukan manusia yang kerja, dia sistem robot. Tapi ya alat udah modern bang. Jadi tuh udah standby mobil, udah safety lah, nggak mungkin dia maju mundur ya. Terus posisi si supir nggak boleh ada di dalam, harus turun. Karena ya takut terjadi sesuatu, apa itu reruntuhan dari batu-batu yang di atas jatuh nimpa mobil apa-apa. Pokoknya harus steril karena sistem di situ yang kerja mesin bang, udah bukan manusia. Udah diisi itu bak. Nah saya turun, Pak punten, saya bilang, di sini toilet di mana ya Pak? Kamar mandi, saya bilang. Mau kemana emang? Kata dia gitu. Saya mau buang air besar Pak, saya bilang. Aduh, di sini nggak ada kamar mandi. Ada di situ, kata teman saya.
Tapi dia nggak jawab. Ada apa silahkan, apa iya. Dia diem tapi sambil garuk-garuk kepala gitu bang. Kayak dia udah tahu tapi nggak mau cerita ke saya. Di mana ya Pak? Saya udah nggak tahan. Saya bilang kayak gitu ke bapak itu yang lagi kayak ngerapihin batu-batu yang berserakan di tempat itu. Udah saya nekat bang. Emang seingat saya tuh kesorot lampu kayak ada tempat buat mandi gede gitu. Kayak kolam lah, kobakan. Tapi di atasnya kayak air mancur. Dibilang air terjun, bukan air terjun, tapi dia air yang keluar dari batu-batuan bukit itu. Oh iya, pokoknya kayak aliran air lah gitu ya. Saya ke situ bang, minjem senter teman saya tuh yang ada di mobil. Iya. Udah nggak tahan bang ke situ. Ya udah saya buang air di situ. Nah, saya ngelihat cahaya bang tuh ke situ ke arah air terjun itu bang. Air terjunnya nggak gede. Iya. Maksudnya ya kayak air aja yang keluar dari batu-batu itu, tapi dia ngerocok bang ke air terjun. Nah dari pas saya ngeliat cahaya itu apa nih? Namanya di atas saya bang, itu kan air terjunnya apaan tuh terang banget. Pikiran saya senter kali, petugas kan dia ada ininya bang, apa kayak pos pantau yang di atas itu tuh. Oke, kayak mercusuar gitu ya. Ada security-nya juga. Saya kirain dia main-main senter bang, senter tembak yang jauh itu kan. Udah saya fokus lagi tuh di tempat air itu. Pas saya di situ, kok beda nih? Saya nengok ke atas bang. Itu kayak pangeran bang, ganteng banget. Rambutnya panjang, pakai pernak-pernik ala-ala kayak kerajaan zaman-zaman dulu yang kita lihat-lihat di TV gitu. Itu nyata bang. Oh, posisi lagi di mana? Itu di antara air-air itu bang, air terjun itu. Dia ada di sela-sela kayak batu buat orang bertapa gitulah, seukuran orang buat duduk lah. Saya ngelongok ke atas, dia ngelongok saya ke bawah, tapi senyum. Gimana sih bang, kita kaget di tengah hutan begini, ngelihat orang ganteng, ibaratnya badannya keker, pakai pakaian ini, kitanya unik, dibilang serem ya, serem saya akuin bang. Saya juga di situ udah lemes, udah kagak bisa ngapa-ngapain. Saya cuman bisa dalam hati ngucap, gue nggak ganggu di sini. Gue mertamu, ya mohon maaf, udah nggak tahan, numpang di sini. Saya bilang kayak gitu bang. Iya. Akhirnya saya buru-buru bang, karena udah takut kan. Temen saya pesen, kalau ada suara, pengeras suara, hitungan 10, 9, 8, lari dari situ karena posisi mau digranat. Apaan itu digranat? Itu bukit bang. Oh kan iya, buat ngambil batunya. Dimeledakin gitu ya? Pakai granat gitu bang. Nah, terus saya baru dengar samar-samar dari jauh, siap ya, begitu pakai pengeras gitu bang, kayak orang syuting lah, ibaratnya kayak sutradara, kayak gitu. Baru dengar suara-suara kayak gitu, pangeran sosok itu turun bang. Nggak tahu dia turunnya gimana, pokoknya dia udah ada aja jarak kurang lebih 40 meteran lah jaraknya sama saya si pangeran itu. Karena saya di seberang, dia di seberang. Itu main tatap-tatapan sama saya. Saya mau ngomong kayak mulut saya ketahan, saya mau lari, kaki kayak dipegangin lemes. Ya pakai kode isyarat aja, paling saya manggut-manggut aja bisanya bang. Karena saya, mungkin gimana ya, namanya ngelihat makhluk kayak begitu, dari mana nih munculnya? Iya. Ya udah tuh bang, dari situ langsung dia manggil saya begini bang, ngawen tangan begini. Saya baru tuh saya bisa gerakin badan saya maksudnya. Tapi dia nggak ngomong, cuman manggut. Dia manggil lagi begini, baru kedenger tuh bang, 9, 8, 7, ngitung mundur dari 10. Saya ingat pesan teman saya, kalau ada suara kayak begini, lu buruan lari dari daerah situ, jangan ada di daerah situ, karena itu bukit lagi mau di... Langsung bang, saya ingat, saya sadar, wah gue ada di lokasinya banget. Saya kabur bang. Saya denger lagi, itu udah apa aja yang ada di depan saya lompat-lompatin bang. Karena udah saking antara takut. Iya. Kalau saya ada di situ, waduh. Hancur itu, waduh, seremnya. Saya lari bang, dari situ lari. Itu kedenger di kuping saya udah 3, 2, dar aja. Udah ngebul semua bang, saya denger kayak tanah longsor aja, gedebrak, jatuh begitu. Kan meledaknya di atas bang. Saya di bawahnya persis, ya paling jarak berapa ratus meter lah dari atas itu. Saya lari. Udah ngebul bang,
udah ngebul debu gitu. Karena kan dia batu-batuan gitu bang di granat. Udah dari situ, wah teman saya ingat saya, wah ini kemana? Katanya, nanya di situ panik. Oh temen lu no, katanya lagi ke sana. Aduh nih orang ngeyel banget, udah gue bilang jangan ke sono, masih ya ke sono. Katanya kebelet dia mau ke kamar mandi. Udah saya bilangin di situ nggak ada kamar mandi. Tapi dia udah nekat ke situ. Panik tuh di situ bang, karena nyari saya doang. Pas lagi ngebul-ngebulnya itu saya muncul. Kalau abang tahu film Rambo yang lagi perang itu, udah bang, saya kayak ditembakin dari helikopter. Oh, terus keluar asap gitu. Ngebul ya bang, tiba-tiba saya muncul aja dari kepulan debu-debu batu-batu itu. Gila ngerinya. Nah dari situ tuh, wah gila lu kata dia gitu. Nih lu kan kata dia gitu. Ya gua lah, lu udah gue bilangin jangan ke situ. Gua udah kebelet, kagak tahan. Lu gue tanyain tidur aja dari tadi, saya bilang kayak gitu. Ya udahlah, namanya udah kebelet nggak tahan, saya bilang. Ya udah, saya cari, akhirnya nemuin di situ kayak air terjun. Ya udah tuh bang, dari situ alhamdulillah selesai, langsung jalan. Dan saya yang langsung disuruh bawa sama dia. Dari situ. Bawa mobil lagi nih. Dia jadi kayak males nih ada saya. Nggak mau bawa mobil. Ah udah biar dia aja, gue tidur gitu. Apa mungkin pikiran saya, dia malamnya tidur, apa biar dia dulu yang bawa, entar biar saya gantian gitu. Saya bawa, udah dikasih tahu, keluar dari area itu, dicek, udah oke. Baru saya keluar bang, dari itu jauh bang, dari jalan raya bang, dari jalan utama tuh jauh, karena kita adanya di pedalaman, dan naik turun, tempatnya terjal jalanannya. Saya keluar dari area situ, ini udah kagak beres bang, di situ tuh saya udah baru bawa begini aja, gue udah banyak kejadian, apalagi kalau emang rezeki gue bawa mobil ini di tempat temen gue ini, gimana nanti ke depannya? Ya udah kata saya, udah Bismillah aja dah, kalau emang ini rezeki gue di sini, mungkin ini temen emang ngajak buat ngetes mental saya berani sanggup apa enggak gitu. Karena emang saya yang pertama lagi butuh bang, lagi bingung juga, di ekspedisi lagi sepi. Ya udahlah Bismillah kalau emang ini saya jalanin. Teman saya bilang, kan itu pas keluar kita konvoy bang. Bukan mobil teman saya aja nih yang saya bawa, konvoy 10 mobil. Belum lagi di situ dari mobil-mobil PT lain. Kita kebetulan jalan konvoy regu A lah, jalan dulu nih dari PT ini. Karena biar ngindarin nggak numpuk bang di jalanan, itu udah ada yang ngatur. Petugas-petugasnya nih dari grup apa, udah jalan duluan. Kita jalan konvoy. Nah saya tanya sama teman saya, kan sebelum jalan kita ngopi-ngopi lagi tuh. Ngobrol dulu, nyarap, karena kan pagi, udah mau deketin subuh. Saya jalan konvoy, ini tempat saya kayak nggak asing nih bang. Daerah mana tuh? Tangerang Kabupaten. Kayaknya nih tempat bekas galian pasir, kata saya nih. Ah udah jalan aja. Emang temen juga pesen ke saya, ini tempat bekas galian pasir, katanya ke bagian job di situ dia. Karena kan macem-macem bang. Di situ kelar libur, ntar ada job lagi di mana nguruk gitu. Kan requestannya macem-macem. Kadang tanah, kadang batu-batuan, kadang puing, kadang koral, kadang debu, abu-abu. Beda-beda berarti ya? Macem-macem bang, tergantung permintaan si owner yang punya lahan, apa kontraktornya. Udah kita nyampe, itu udah mulai itu bang, di lokasi itu. Karena kita udah ngantuk, dan di situ ketahan, nggak bisa langsung buang, karena waktu udah lewat. Tetap kita ngantri lagi di situ bang, nunggu sampai si pekerjanya ada. Nah tuh saya di situ udah jam 8 pagi bang, hitungannya udah kesiangan jam segitu. Terus kita nelpon bos ya kan, nelpon pengurus juga nih gimana kayak gitu. Nih kalau misalkan ketahan lagi di sini kita rugi, kita kan sistemnya ritase kan, harus cepat balik ke lokasi ngambil lagi. Kalau satu rit doang nggak dapet duit dah. Apalagi teman saya ngajak saya gitu, nggak enak juga ke saya bang. Ya udah ntar dihubungin deh kontraktornya biar bisa bongkar, langsung balik lagi muat. Tapi kan kendalanya di jalan, kita kena jam. Gimana nih? Ya udah, pokoknya nanti tunggu aba-aba info dari saya tuh, kata pengurus temen. Bongkar bang, akhirnya tuh bang jam 8:30. Dapat izin dari pemborongnya lah. Katanya ya udah, nih mobil dari ini nih, ya udah buang. Teman saya nanya, di mana Pak buangnya? Diarahin bang sama orangnya, dia banyak bagiannya di situ. Ada yang bagian ini itu,
bagian mobil-mobil yang udah ngebuang, yang belum, yang parkir, yang masuk. Dari situ selesai buang, teman saya kan emang orangnya sengke nih bang, nggak percaya main kayak gitu-gituan. Saya udah bilangin, ini tempat nggak asing, saya bilang kayak gitu. Tahun udah modern, teman saya kan orangnya apa-apa kalau kayak gitu dibilangnya tahayul lah. Iya, skeptis lah ya. Ibaratnya nggak percaya gitu-gituan lah. Saya udah bilang, lu jangan macam-macam, ini gue tahu tempat. Udah, nggak peduli gue kayak gitu-gituan. Mana ada pagi-pagi begini. Dia buang air kecil bang, karena tuh emang tempat bekas galian pasir itu banyak pohon-pohon bambu bang, bambu kuning bang. Itu gajah aja ngumpet di situ nggak bakal ketahuan, nggak bakal kelihatan karena saking lebatnya bambu-bambu itu. Belum lagi ilalang yang tinggi-tinggi bang, di pinggir-pinggirnya tuh bang. Nah teman saya buang air kecil di situ bang. Saya udah bilangin jangan sembarangan, saya bilang kayak gitu. Ini tempat gue paham, saya bilang kayak gitu. Udah. Tetap dia nekat bang, lebih nekat dari saya waktu di tempat lokasi ngambil itu. Dia kencing di situ bang, buang air kecil. Balik-balik nggak bisa ngomong bang. Nggak bisa ngomong? Nggak bisa ngomong. Badannya kaku kalau abang tahu orang kena stroke. Kayak orang kena stroke, kayak robot bang. Saya tanya lu kenapa? Diem, lu kenapa? Diem, keringet jagung aja yang keluar dari mukanya. Kayak nahan takut gimana sih, nggak berani diucap. Kagak beres nih temen. Di mobil kan masih ada air aqua. Nih minum dulu. Diminum. Sialan kata dia gitu. Kenapa emang? Gue lagi buang air kecil. Ngelihat macan bang, lagi rebahan. Kayak lagi neduh di bawah pohon bambu. Rimbunan pohon bambu. Segede-gedenya macan abang kalau tahu paling segede anak kerbau kan. Standarnya macan kan. Ini macan dibilang gede nggak gede. Tapi beda bang, pakai mahkota bang. Kayak suami istri, kayak sepasang gitu. Tuh natapin dia, natapin teman saya bang. Dan nunjukin kayak ini wilayah gua, lu ngapain dan lu buang air kecil di sini. Kalau bisa ngomong tuh macan. Nah karena temen sayanya udah panik, takut, nahan takut, dia sampai ketakutan bang, setakut-takutnya orang. Berarti itu macan gaib maksudnya? Iya bang, macan ya bukan di alam nyata lah. Sekarang kalau macan beneran mana ada bang? Kan kesananya ada pemukiman juga. Nggak mungkin ada macan kan? Nah pas terus saya tanya ke teman saya, itu pas abis lu main lihat-lihatan sama tuh macan itu, dia masih ada apa udah hilang apa pergi apa gimana? Langsung berdiri kayak siap mau ngejar. Nah gue takut, langsung gue lari. Nah tiba-tiba tuh bajunya dia kayak ada yang narik bang dari belakang. Narik, makanya tuh dia saking takutnya bang. Dia baca doa kagak bisa. Dia mau ngucap minta tolong manggil saya kagak bisa. Dia paksa-paksain tuh bang, kuat-kuatin tuh dia sampai jalan bang, badannya kaku, nyamperin saya. Saya tanya, dia udah diem, baru saya jelasin. Makanya jadi orang itu jangan terlalu ibaratnya kayak gimana ya, kita menghargai lah. Namanya itu kan dari dulu udah ada. Boleh lu nggak percaya, bener emang kita nggak percaya, tapi jangan sampai lu berucap sepanatik itu. Karena kita hidup berdampingan. Namanya makhluk kayak begitu, dia sesuka dia mau berwujud apa, tetap dia dasarnya dari jin. Kan jin itu mah semaunya bang, mau berubah jadi diri kita, siapapun, keluarga, bisa bang. Benar-benar. Dari situ iya dah langsung dia, habis saya kasih air aqua itu, baru bang, dia kagak berani lagi tuh bang, ngucap-ngucap kayak gitu udah, sembrono lah. Ya udah, langsung dia buru-buru bang, nelpon bos, nelpon kantor. Bos, bisa nggak besok yang project ini dioper ke tim lain? Bos langsung penasaran, kenapa kok kamu minta diganti? Nggak apa-apa bos. Nah pas dia ngomong nggak apa-apa, dia turun bang dari mobil. Kan posisi itu kita di dalam mobil. Dia nggak biasanya bang, kayak privat banget. Sampai dia turun dari mobil, seakan-akan saya kayak nggak boleh tahu. Kata saya, udah biarin. Ibaratnya mungkin ada yang lebih penting mau diomongin gitu. Kan saya mah di situ baru diajak bang. Udah nggak lama dia naik ke mobil, langsung besok pengurus mau ketemu lu. Oh iya siap, saya kan tinggal oh iya siap aja bang.
Udah tuh, jam berapa? Nanti gue teleponin, lu ngomong aja dulu di telepon. Ketemunya di mana, jam berapa, hari apa. Oke bang, dari situ kita udah selesai. Ngantuk, karena di situ jamnya jam larangan mobil nggak boleh keluar. Oh iya, udah siang ya? Udah siang bang, posisi di situ udah jam orang kerja, orang sekolah lah. Ya udah kita tidur bang. Nah temen saya ngimpi bang ceritanya nih di dalam mobil. Padahal kita tidur bang di dalam mobil. Panas-panasan udah kayak ikan asin, udah biasa bang, namanya supir kan. Namanya di proyek lapang gitu, nggak ada atap kita buat neduh, pohonan juga nggak ada. Ya udah tuh, saya tidur di belakang, dia tidur di bangku depan. Saya dengerin nih orang nih, anak nih tidur. Jerit-jerit minta tolong bang, katanya kayak dicekek. Oh. Lu kenapa? Lu kenapa? Saya bilang kayak gitu. Lu kenapa? Saya tamparin pipinya bang, kagak bangun-bangun. Langsung saya guyur aja bang pakai air. Saya sebor tuh bang, kan di dalam ada aqua gelas. Kemasan kecil cup gitu, emang kita selalu ready bang di mobil buat minum. Saya buka, saya sebor aja mukanya. Lu kenapa? Wah, gila, gue ngimpi gue, katanya. Gue didatengin ular gede banget. Oh, gila. Yang benar, saya bilang kayak gitu. Ah, itu cuman mimpi, saya bilang kayak gitu. Makanya, lu jangan banyak pikiran. Dari awal lu dari semalam gue liatin lu udah pucet. Enggak, gue sehat. Tetap bang, dia kekeh. Tuh jam sekitar, seingat saya bang, udah azan Johor. Jam 12:30 tuh. Udah, makan nih makan. Ayo. Udah mobil di sini aja. Saya bilang kayak gitu. Udah kunci, kita keluar dari area proyek itu bang. Karena kan jauh bang ke jarak keluarnya. Itu lagi tahap pengurukan bang. Yang ada pohon-pohon bambunya itu tempat teman saya buang air kecil itu jauh, masih jauh. Dari tempat kita parkir. Kita jalan cari warung, udah makan, selesai makan, ngopi, ngerokok, cerita. Lu emang ngimpi gimana? Di dalam mimpi, ini tempat kayak rumah istana. Oh, dalam mimpinya dia kayak gitu? Iya, dia cerita sama saya. Nah, di situ banyak dayang-dayang. Iya, kan udah gue bilang, ini tempat bukan tempat sembarangan. Emang kelihatannya danau, kayak danau biasa lah, emang dalamnya luar biasa bang. Namanya galian pasir bang, gak ada yang cetek bang. Iya, iya. Udah kayak gitu, temen saya, iya juga sih emang. Lu di dalam, masih saya cross check tuh bang di situ. Lu di dalam mimpi gimana? Pokoknya ini tempat istana bang. Itu di atasnya kayak ada piramidanya emas, temboknya gede-gede, banyak ajudan algojonya bang, megang trisula bang. Ngeliatin dia aja. Terus dia di dalam mimpi, gue dibuang di mana gitu. Oh, dia kayak dibuang. Seingat gue di sini gue lagi nguruk sama temen gue bawa mobil. Kok gue ada di tempat begini? Itu semewah-mewahnya, semegah-megahnya rumah bang. Mungkin kalau dibandingin kayak istana bang. Nah, saya tanya lagi. Nah, itu lu bilang katanya lu dicekek, lu dilibet ular. Gimana ceritanya? Ya, namanya kita cowok kan, kata dia gitu. Gue godain ceritanya tuh dayang-dayang bang. Di dalam mimpi tuh dia bilang, teh mau kemana? Nggak nengok bang. Dibilang begini sama teman saya. Belagu bener, ditegor kagak nengok. Langsung tuh cewek yang ditegor itu dayang-dayang dia lihat bang. Berbalik badan langsung berubah jadi ular, ngejar dia bang. Gila. Mah langsung dia kaget. Wah, langsung jadi ular, langsung dia lari, cuman nggak kekejar bang, nggak keburu dia lari maksudnya. Iya. Keburu kena dia libet lah, dililit. Nah di dalam mimpi dia mau dimakan katanya sama ular itu, di dalam mimpi, versi mimpi dia. Kedenger saya tolong jerit megangin leher, makanya saya tamparin pipinya karena saya tidur kaget. Dia tiba-tiba teriak bang, tolong, ya ampun. Saya bangunin nggak bangun, saya tamparin nggak bangun. Udahlah saya buka aqua, saya sebor aja mukanya pakai air, baru dia bangun, cerita. Oh gila, ngeri banget ya. Emang itu tempat bukan sembarang tempat. Mungkin kalau orang-orang daerah sana udah paham lah tempat yang, ya saya nggak sebut namanya, pokoknya ada bekas galian pasir. Oke. Di era itu paling angker bang, emang dia di tengah-tengah antara perbatasan kota, Tangsel sama kabupaten. Nah dari situ kita ke warung itu, kita makan, kita ngerokok, ngopi kayak biasanya.
Baru dia cerita, Bang. Besok gue udah nggak mau lagi gue disuruh buang di sini. Kenapa? Saya bilang kayak, kapok, gue ampun, kata dia gitu. Udah begini aja lo kapok, ampun. Semalam aja lu bilang tahayul, musyrik lah, inilah, itulah. Gila udah ditampakin sama dimimpiin aja lu begini. Iya. Makanya saya bilang kayak gitu. Jadi orang biasa aja lah, ibaratnya nggak usah begitu-gitu. Kita boleh mempercayai tapi kita jangan mendalami. Udah berdampingan masing-masing gitu. Udah saya lanjut, ditelepon Bang nih dia sama kantor. Halo, gimana temennya? Oh iya Pak, ini mau ngomong. Terus saya tanya, itu bos? Bukan Bang, ini yang gue bilang. Pengurus gue yang katanya lu mau ketemu. Katanya, oh iya. Dia ngasih handphonenya ke saya ngomong. Halo, ya kamu temennya ini ya? Iya. Boleh nggak kita janjian ketemu kalau udah selesai dari proyek itu? Oh iya Pak, boleh. Di mana? Kira-kira di mana ya? Kata dia gitu. Yang deket dari lokasi ini. Kamu tahu nggak? Soalnya saya bukan orang sini. Emang kebetulan sih pengurus itu kurang paham area situ Bang. Iya. Oh, enaknya di sini Pak. Oh ya udah oke. Nanti ya jam segini. Udah dari situ udah ngatur waktu. Saya keluar dari tempat situ jam 10:30 karena udah jamnya mobil gede boleh keluar. Iya. Saya keluar dari area proyek itu jam 1:30 kalau nggak salah tuh Bang, kita lagi di SPBU nongkrong. Emang biasa kita nongkrong dulu karena kan antri kalau mau arah ke sananya. Ketemu sama dari persimpangan tuh ada yang mau ngambil pasir, mau ngambil tanah, mobil bawa bambu. Iya. Macet Bang, jam segitu tuh lagi macet-macetnya. Kan kalau di Jakarta mah jam segitu mah lengang kan. Kalau di daerah kabupaten gudangnya macet itu Bang. Lebih-lebih macetnya Jakarta Bang. Iya. Makanya kata teman saya nyantai aja dulu di sini karena kita irit-irit solar. Kejebak begitu babak belur Bang, nggak dapet duit. Kita capek, bentar matiin, nyalain mesin, matiin. Mendingan kita nunggu mobil yang muat udah jalan, udah agak mendingan baru kita ke lokasi Bang. Akhirnya si pengurus ini nelpon. Halo, gimana teman kamu jadi ketemu nggak? Nah nih, pengurus mau ketemu. Gimana siap nggak? Malam ini juga, saya bilang kayak gitu. Ya kalau di tempat gue gitu, kata dia gitu. Mau jam berapa aja dijabanin. Wah gila juga nih orang saya. Ya udahlah, oke. Tapi lu butuh gue turunin di sini. Nanti lu paling sama dia bawa mobil. Oh ya udah. Terus gue baliknya gimana? Ya entar lu dianterin lagi ke proyek, ke tempat ngambil muat di daerah Bogor situ. Oh ya udah siap. Bener tuh Bang. Saya masih ditemenin nih sama temen. Nggak lama si pengurus itu datang bawa mobil. Kita salaman, kenalan. Oh ya udah. Saya ajak dulu ya teman kamu. Oh iya Pak. Saya diajak Bang sama dia ke salah satu tempat. Ya boleh dibilang buat tempat ngopi lah sambil ngebahas keselanjutannya. Jam berapa itu lo yakin ngopi? Ya sekitar jam 2 lewat Bang, 2:30 kurang. Oh pagi itu ya? Udah dari situ kita ngopi di daerah-daerah BSD belakang lah. Ya ngopi, nanya, terus udah lama pengalaman bawa mobil apa, udah pernah main di tanah begini apa belum sebelumnya? Saya bilang, belum Pak, saya bilang kayak gitu. Kamu bisa bawa mobil apa aja? Ya alhamdulillah Pak. Ya bisa, dibilang bisa, saya juga baru belajar, saya bilang kayak gitu. Yang benar baru belajar, dari tampang-tampang kamu sepak terjangnya udah kemana-mana nih. Oke. Karena kalau saya kan nggak mau Bang, ibaratnya gue bisa bawa mobil nih, mobil kayak gini gampang, saya nggak. Iya. Saya lebih baik diem, takutnya apa dibilangnya jumawa Bang. Iya. Sombong. Lebih baik, ya mudah-mudahan saya bisa Pak. Ya udah gini, saya langsung dikasih surat Bang di situ. Surat apa? Nih, kayak tanda tangan. Malam itu juga, hari itu juga Bang. Nih kamu tanda tangan, 2 lembar depan belakang. 4 kali tanda tangan. Di depan 2 kali nih, di sini di atas materai ada yang ada stempelnya. Terus lembaran kedua tanda tangan, ada stempelnya juga. Saya tanda tangan lagi tuh di situ Bang. Setelah saya baca semuanya, kayak perjanjian, syarat-syarat kayak gini, udah. Gimana Bang? Oke. Ya udah selesai. Udah tuh saya dianterin tuh ke teman sayanya lagi, tapi posisi teman udah nyampe di tempat ngambil barang. Di tempat
batu-batu itu. Teman saya belum muat bang, posisinya masih antri, tetap antri di situ kan prosedurnya kita antri sama yang lain. Oke udah nyampe, dia pamit, cuman pesen kalau bisa besok jam 9-an pagi ke kantor. Oh iya pak, siap. Ya udah saya pamit. Oke, udah dia pulang. Saya bangunin teman saya posisi tidur. Oh lu udah nyampe? Iya. Gimana tadi? Udah beres? Udah. Terus kata si bapak gimana? Besok gue suruh ngadep bos besar di kantornya, di ruangannya. Lu gimana? Siap nggak? Siap lah, ibarat bismillah. Ya udah yuk masuk. Masuk tuh, kebetulan antrian udah di bagiannya teman saya, mobil teman saya masuk ke dalam proyek ngambil batu. Ke situ, teman saya komplain. Kok masih batu aja, kan udah bilang. Gue nggak mau ke tempat yang kemarin. Yang di bekas galian pasir itu bang, karena dia udah ngalamin itu kan. Tapi ya mau gimana, sedangkan di tempat lain udah penuh dan nggak ada yang bisa digantiin. Nah terus gue gimana, saya balik tanya nih ke temen, dia kan habis nelpon kantor, dia komplain. Terus gue gimana, besok harus ini. Ya udah, entar dulu deh, gue mikir dulu ke temen. Dia nelpon bang, admin kantor. Nih gimana mas, saya kan udah bilang saya nggak mau lanjut ngebuang yang batu. Ya udah pulang aja biar yang lain. Saya doang, saya bilang iya udah pulang. Itu teman kamu kan besok mau ngadep big boss katanya gitu. Ya udah, saya pulang bang tuh, bener langsung putar balik. Yang lain teman-teman dia nanya lu mau mana? Gue ditelepon kantor suruh balik. Oh ya udah. Tinggal di situ ada 9 mobil, kan ada 10 semuanya. Tinggal 9 mobil, balik bang malam itu juga. Balik, kita tidur di garasi, di poolnya temen, nyampe situ jam 4 pagi. 4 pagi, nyampe di garasi, masuk, parkir, tidur bang. Karena besok kita pagi mau ketemu Big Boss kan. Ya udah, saya tidur tuh, bangun, karena matahari udah panas banget kan ke mobil. Wah udah jam 8 nih pagi, bangun mandi, teman saya juga udah bangun, nyarap, terus ngopi ngerokok, nggak lama Big Boss datang bang, pakai mobil. Udah, oh kamu udah pulang? Iya pak. Teman kamu gimana? Ada tuh di warung lagi ngopi. Ya udah ngopi-ngopi aja dulu, entar kalau udah selesai ketemu saya ya di kantor. Oh iya pak, entar saya sampein ke temen saya, nyamperin bang. Oh, bos sudah datang, lu suruh masuk. Udah selesai belum ngopi sama ngerokoknya? Udah. Saya masuk ke dalam, diantarin sama teman, tapi temen cuman nyampe depan pintu doang bang. Misi pak. Oh iya silakan masuk. Kamu temennya ini ya? Oh iya pak. Udah duduk. Tinggal di mana? Tangerang pak. Tangerang mana kota? Ya udah yuk, ikut. Saya diajak keluar kantor tuh bang, ke belakang. Ternyata di belakang kantor itu tempat kayak bengkel-bengkel, tempat mobil-mobil baru, mobil-mobil storing yang buat nyamperin mobil-mobil mogok itu. Di situ saya ngeliat emang ada 2 unit bang, dump truck, belum ada plat nomornya, masih profit bawaan dealer. Saya disuruh test drive bang, bosnya ikut. Ini kuncinya, coba saya pengen tahu cara kamu operasionalin mobil. Oh iya pak, udah. Saya masuk, saya cobain karena itu mobil baru kan. Ya udah nunggu agak beberapa menit, baru saya coba. Saya ditanya, saya nanya ke bos, pak ini muter kemana? Muter aja dulu ke belakang. Muterin, luas bang itu garasinya, poolnya. Udah muter, ada 2 kali putaran, terus disuruh mundur, parkir, cara buka naikin bak, ngebuang lah ibaratnya kalau ada barangnya, nuruninnya gimana. Oke lulus di situ bang. Nanti 2 atau 3 hari lagi surat-suratnya jadi. Kamu langsung batang ini gimana? Siap belum? Kalau siap nanti langsung saya kirim ke lokasi tempat pengurukan proyek, dia bilang kayak gitu. Oh iya pak, siap. Ya udah, untuk sementara kamu istirahat aja. Emang di situ ada mesnya bang, buat tempat tidur supir apa segala macem. Ya udah saya di situ sama temen,
Nah temen dipanggil sama bos, sini gue tinggal dulu ya, bos manggil. Oh ya, nggak tahu dia membahas apa, dia pergi ke dalam kantor bos. Ya udah nggak lama, kurang lebih setengah jaman dia keluar ngabarin saya suruh lanjut di tempat temen saya bang. Jadi tukeran nih, temen saya kan protes nih, komplain nggak mau lanjut di pengurukan bekas inian galian pasir. Akhirnya saya bang suruh gantiin posisi dia tuh. Kamu udah tahu kan, si bos nanya nih, tempat yang kemarin nguruk itu proyek, tahu pak? Ngambilnya di mana, ketemunya siapa di sana, kamu tahu kan? Iya pak, saya udah dikasih tahu, udah dikenalin juga. Oh ya udah, nanti kamu langsung ke sana. Oh iya pak, tapi jangan jalan dulu karena ini mobil suratnya belum jadi kan? Oh iya siap pak. Udah tuh bang, saya masih di situ masih nunggu lagi. Senin, Selasa, Rabu bang, dapat kabar nih. Ya udah nih platnya dikasih nih langsung sama bos, big bosnya. Platnya pasang, nih STNK-nya, nih KIR-nya, nih surat-suratnya, nih kartu akses buat kamu keluar masuk proyek. Langsung hari itu juga bang. Kamu masuk tim ini ya, karena kalau di mobil-mobil itu ada tim-timnya bang, kayak sepak bola lah. Ada grup A, grup B, grup C gitu. Saya dimasukin bukan di timnya teman saya, tapi di tim B. Nah, di tim B, di situ ada 12 orang. Udah saya gabung, di situ saya dikenalin, ketuanya siapa. Oke, saya ikutin aja bang, karena saya masih anak bawang, masih baru lah. Saya ikutin, belum ada janggal apa-apa, belum ada kejadian apa-apa tuh di situ. Cuman diledekin, wih mantap, megang baru kata dia gitu. Ah sama aja bang, mobil mah ya udah di sini mah enak kata gitu. Ya ngasih semangat saya aja. Mudah-mudahan betah. Iya bang. Enak di situ, pada welcome ke saya bang. Hari berlanjut, saatnya saya kebagian muat barang bang. Muat barang itu saya sekitar jam setengah 5 sore. Nuansa-nuansa itu udah mulai hadir lagi tuh bang. Saya masih bawa biasa aja, saya udah bismillah. Saya niat di sini kerja, bukan buat nantang, bukan buat macem-macem. Pas saya mobil masuk, parkir, nunggu antrian selanjutnya saya masuk ngambil batu itu, disamperin saya bang sama nenek-nenek bang. Dek, ah iya nek, saya bilang kayak gitu. Lagi ngapain? Oh saya lagi nunggu antrian bu, bawa mobil. Iya. Dek, iya. Ibu minta uang 5.000 punya, kata dia gitu. Oh ada, saya bilang kayak gitu bang. Tapi tunggu bu, uangnya ada di mobil. Kan posisi saya di luar bang, lagi ngopi. Karena kan mobil masih baru, masih ada AC-nya bang. Saya nggak mungkin langsung rokok di dalam itu bang, takut bau kan. Saya juga nggak enak juga dikasih kepercayaan megang mobil baru. Saya ngerokok di luar, saya balik ke dalam mobil. Anak nenek-nenek itu minta buat, dia bilang mau ongkos pulang. Nah pas saya kasih itu uang 5.000 itu ke nenek itu, anehnya bang, itu nenek jalannya naik ke tangga itu bang yang saya bilang, yang ada tempat kawasan religi lah, petilasan itu. Pas saya habis kasih uang, nenek itu bilang, makasih ya dek, katanya. Semoga berkah, selamat, rezekinya lancar, amin. Saya bilang kayak gitu. Jaga diri baik-baik, di sini keras. Sambil dia jalan ngusap-ngusap kepala mobil saya bang, dielus-elus gitu depannya. Kenapa nih, kata saya gitu. Ah mungkin biasa namanya nenek-nenek kan. Dia jalan, saya perhatiin tuh bang, karena hari udah mulai gelap tuh bang, udah deketin maghrib, saya perhatiin dari jauh nih nenek-nenek jalan bang. Nggak logis aja bang, jam segitu seorang nenek-nenek kurang lebih umur 60-an apa 70 apa 65 lah, tuh penglihatannya masih bisa naik ke bukit itu bang, anak tangga yang dari batu-batu itu, ke tempat yang ada bacaan petilasan itu. Langsung ya udah, kata saya, mungkin ini dia udah biasa warga sini. Saya kebalik lagi tuh bang ke mobil. Udah nggak lama
masuklah saya ke tempat ngambil batu itu. Selesai muat, nggak ada apa-apa. Saya keluar, parkir lagi, ngambil surat, udah selesai. Balik lagi kita bang, keluar area itu, konvoy. Karena kan kita jalannya konvoy. Konvoy, udah komplit, udah ada 12. Kita ngikutin kapten saya yang paling depan. Kebetulan saya parkir di nomor 6 mobil saya. Jalan tuh bang, ngikutin aba-aba ke lokasi itu. Sebelum nyampe tuh bang, sekitar jam ya deketin abis maghrib lah, kan lama bang prosesnya, antrinya bejubel, belum lagi macet, jalannya rusak. Kita mulai start jalan itu deketin maghrib, karena posisi deketin maghrib kalau kita jalan sampai perbatasan kabupaten itu masih kekejar bang. Kita ngejar waktu yang mobil barang gede itu baru boleh lewat. Jalan saya bang, udah nggak lama. Kapten saya ini yang paling depan ngasih aba-aba. SPBU masuk, kita parkir. Kan halamannya gede tuh SPBU-nya. Emang tempat-tempat mobil-mobil pasir, tanah, apa segala macam pada nunggu waktu jam pada parkir di situ. Udah kita parkir di situ, kita turun ngopi jam 8:30 tuh bang malam. Jam 9:30 prepare, kata kapten, ayo jalan lagi bang, ayo. Lu ngantuk nggak? Enggak. Ayo udah jalan. Jalan bang, konvoy lagi ke lokasi tempat ngebuang. Jalan kita berombongan, nyampe, periksa surat segala macem, bongkar bang. Nah di situ bang, udah mulai itu bang. Gangguannya bukan ke teman saya lagi, tapi ke kita orang semuanya ngalamin. Bukan saya pribadi. Dari yang ban jeblos, kalau itu udah biasalah, udah resiko, udah nggak asing di mobil-mobil tanah begitu. Ban jeblos, terus mobil saya mogok, padahal mobil baru, mobil teman saya. Kendalanya macem-macem. Di saat di situ kita mulai sibuk benerin kendaraan satu persatu, udah selesai bantuin teman, udah selesai bantuin teman. Karena kan kita kompak bang, solid ibaratnya, nggak ninggalin temen lagi mogok, tinggalin nggak. Muncul lah bang, temen saya nih yang paling belakang nih ngelihat pertamanya. Tuh kayak iring-iringan tentara zaman dulu bang, kalau abang tahu. Kayak tentara-tentara perang zaman dulu. Apaan tuh, kata teman saya gitu nih, yang paling belakang nih. Karena dia kan standby di belakang, buat jagain mobil yang paling belakang. Nah, dia ngelihat bang tuh rombongan kayak orang bawa senjata, tapi bawanya dipanggul begini bang, baris berbaris. Itu lewat bang, nggak jauh dari mobil-mobil kita, kurang lebih jaraknya ya 100 meteran lah. Dia jalan deketin arah ke yang posisi lagi pengurukan itu, tapi dia arahnya berbalik arah begini bang tuh, ke pohon-pohon bambu itu. Saya ngelihat semua, oh iya, kita nggak berpikir ke hal-hal begitu. Apa mungkin tempat latihan TNI kan di situ ada salah satu markas kayak gitulah, mungkin lagi tempat latihan apa gimana, tapi seenggaknya malam begini bang, kata saya, gerimis-gerimis ya kan. Udah, kata kapten saya, udah fokus deh kayak gitu, udah jangan ini, udah bismillah aja, udah jangan ada yang punya pikiran kosong. Emang ini kapten saya udah paham lokasi itu, sama kayak saya nih udah paham lah, tapi kan yang lain-lainnya baru itu gitu. Nah dari situ udah tuh bang macem-macem, yang denger ketawa, denger nangis, yang denger suara kuda lah lagi lari, ya udah macem-macem aja bang di situ, panik. Sedangkan kita yang nenangin berdua, saya sama kapten saya, nenangin teman-teman yang lain. Udah jangan panik, tenang, udah fokus aja. Karena tinggal 2 mobil ini bang yang belum beres, karena kita kan bantuin yang belum beres nih. Posisi kita lagi rapi-rapi, mau jalan habis naikin dongkrak, ganjelan ban, mau jalan, di situ udah pada, bang kayaknya kita nggak lanjut. Ini dari salah satu supir bang di tim kita, bang kayaknya besok gue nggak lanjut dah bang. Gue besok mengundurin diri, nggak mau ikut proyek ini. Kenapa, kata kapten saya gitu. Gue nggak kuat bang, serius bang nggak kuat, karena dia ngeliat kayak ada yang dia bang. Kamu lanjut, mati kamu di sini. Dia ngomong begitu di perasaan dia.
Tapi dia nggak ngucap ke itu, dia ceritanya besoknya. Kapten saya bilang, kenapa emang? Pokoknya besok gue nggak lanjut bang. Mendingan gue mau ke kantor minta project tempat lain. Ya udah bang. Dari situ kita jalan bang. Belum ada apa-apa nih. Kita keluar, parkir. Mobil-mobil dari PT lain masuk. Kita istirahat. Baru bang. Kita lagi pada santai. Nggak lama denger kayak suara dentuman bang. Dari tengah-tengah galian pasir yang lagi diurukin pakai batu-batu itu. Sekencang-kencangnya dentuman. Tapi yang saya bingung, nggak ada puncratan air, nggak ada kayak dentuman gimana bang, kan biasa ada entah itu pohon-pohon goyang apa-apa, enggak. Cuman sekencang-kencangnya dentuman. Itu lampu tembak, lampu-lampu, orang-orang operasional lain denger bang. Penasaran dicari sumbernya dari mana, air itu goyang bang. Seluasnya itu kobakan, ya dibilang danau kayak danau tapi bukan danau, kayak bekas galian tapi ada airnya. Itu goyang. Di stop malam itu juga bang, nggak boleh ada yang kerja, takut kenapa-napa. Oke, steril di situ. Mobil yang baru masuk nggak boleh ngebuang, kita yang udah ngebuang suruh keluar dari area itu. Nah dari situ bang, udah tuh bang kita keluar. Masih kekejar nih waktu, balik lagi kita ke tempat ngambil batu itu di daerah Bogor. Temen saya nih, salah satu supir itu, dia nggak lanjut, dia pulang ke garasi bang. Karena udah nggak kuat mentalnya bang. Karena dia dibayang-bayangin itu terus, kamu lanjut, kamu mati. Saya ambil, dia bilang gitu. Udah dia pulang, kita tinggal 11 orang. 11 orang, nggak lama saya dapat kabar si teman sayanya itu, si supir itu meninggal bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu udah mulai aneh tuh bang. Saya konfirmasi ke temen, ngabarin ini sebenarnya gimana sih tempat kerjaannya kok kayak begini. Udah bawa adem aja, bawa tenang, udah lo fokus. Dia mah enak bang, udah di proyek lain, lagi job lain dia, tempat pengurukan. Kalau dia kebetulan dapatnya, alhamdulillah dia nguruk di tempat ya kayak buat dibangun pabrik bang, di daerah Bekasi. Nah udah dari situ masih terus bang kita tuh 11 orang itu masih diteror terus tuh bang. Jadi kita bawa mobil nggak konsen, nggak fokus. Nah temen saya, salah satu supir di tim saya itu ngalamin kecelakaan bang. Tiba-tiba rem blong, di rem nggak berfungsi, nyeruduk rumah makan, kayak warung-warung tenda pecel. Dan di situ makan korban jiwa. Si pekerja warung pecelnya itu sama yang lagi makan. Nah nggak sampai di situ bang, temen sayanya lagi nggak ada angin, nggak ada apa, mobilnya mundur, lagi parkir mundur, posisi udah ganjel ban, udah safety lah. Ya seenggaknya itu jalanan kayak gitu, kayak dibilang rusak, posisi kita parkir, dia maju nggak mau, mundur pasti nggak bisa karena keganjel. Kenapa kok bisa mundur? Itu ngantem gerobak nasi goreng bang, makan korban jiwa lagi di situ bang. Makin penasaran kita tuh, kenapa nih begini mulu? Baru juga megang mobil batang, saya bilang kayak gitu, ada aja kejadian begini. Saya ngabarin lagi teman, wah nih tempat lu makin lama makin aneh. Udah jalanin aja. Saya makin penasaran, dibilang jalanin aja. Ya kalau realitanya begini mah repot juga, ngeliat temen aja begini, apalagi kita yang ngalamin, amit-amit kan. Udah tuh bang, tuh kita ngabarin kantor, ngabarin bos-bos, udah kayaknya kayak udah diatur skenario dia bang. Ntar si A begini, si B begini, si C begini, kayak tenang-tenang aja bang orang kantor. Setiap kita kabarin, bos kita kabarin, pengurus kita kabarin, pada ngilang begitu aja, kayak tutup mata, tutup telinga. Kan kita panik yang di lapangan. Yang pertama takut kita dikeroyok warga, mobil hancur. Ya tapinya sih bos tanggung jawab bang, tanggung jawab. Yang penting mobil jangan dirusak, sama supir-supirnya aja jangan diapa-apain. Tenang, masalah kerugian semua, kalau emang sampai ada korban jiwa,
dia nyanggupin. Cuman kan kitanya gimana ya bang, risih juga, ngeri juga kan. Dari situ kita udah mulai bener-bener hati-hati, kita udah bener-bener ekstra di situ. Saya sendiri bang ngalamin. Gimana tuh bang? Posisi lagi nanjak bang. Kan di daerah Jalan Bogor itu rusak ya, kita pelan, nyari jalan yang agak mendingan. Balik bang mobil. Lompat saya keluar dari mobil. Untungnya sampai nggak makan korban jiwa bang. Gimana coba kalau makan korban jiwa? Balik mobil lagi ada muatannya. Kayak didorong gimana bang? Mobil, orang lagi jalan pelan nanjak. Seberat itu mobil tiba-tiba brek. Kayak ada yang dorong. Makin penasaran saya bang, saya lompat. Saya nyelamatin diri, saya panik takut ada yang kena ketimpa batu ya kan. Saya selidikin, alhamdulillah bang nggak ada bang korban jiwa, cuman mobil ya rusak, terus ya batu tumpah. Saya ngabarin, katanya udah nggak usah panik, katanya udah tenang. Itu selalu kabarnya begitu terus. Makin penasaran. Selang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, selesailah tuh proyek itu bang. Pindah ke proyek lain. Langsung bang, kita diatur bang, schedule. Grup A, grup B, grup C, kemana-mananya. Ketemu lagi saya bang, satu tim sama teman saya tuh, yang ngenalin saya dan yang ngajak saya gabung di tempatnya dia. Ketemu kita satu tim sama dia, kan setiap tim itu di rolling. Akhirnya ketemu satu tim sama dia. Lebih parah bang di situ bang. Itu beda, itu galian pasir udah selesai. Karena kan kebagian jobnya bos bukan tanah, batu, urukan dasar. Itu bawa tanah saya bang. Kebetulan permintaan si ownernya minta tanah. Ngambil tanah di daerah, masih di daerah Bogor juga. Bawa tanah, di situ lebih parah bang. Di situ teman saya satu persatu tumbang bang. Dalam arti tumbangnya bukan dia laka, tapi dia mengundurkan diri satu persatu. Karena dia udah lebih paham, karena saya kan orang baru, belum tahu. Ternyata bos ini bermain bang gitu-gituan. Gituan gimana nih maksudnya? Punya bang. Ya kayak boleh dibilang sejenis pesugihan bang. Tapi pesugihannya itu dia nyelakain drivernya. Makanya dari situ aneh aja bang, kita baru berapa bulan gabung di situ udah ngalamin hal-hal kayak gitu. Diselidikin makinan kesini, bos kayak gimana ya, kayak nyepelein kita bang. Yang penting setiap kenapa-napa tanggung jawab, udah ntar begitu lagi. Kan kita pengennya kerja santai, ibaratnya selamat. Ini kok makinan kesini makinan ini bang, makinan gawat bang. Kita diganggu, kadang malam kalau lagi istirahat mobil suka hidup, mainin klakson, mainin lampu. Padahal mobil kita kunci kita kantongin, kita tidur, kita kunci pintu kanan kiri. Kadang kita nggak tidur, kadang pada ngobrol. Kita di luar aja melekan aja nggak tidur, mobil diganggu, gimana bang coba? Diteror terus tuh bang, bertubi-tubi bang. Bukan sekali 2 kali, bukan sebulan 2 bulan. Selama saya masih di situ masih terus-terusan. Nah teman saya ini ada yang penasaran. Kan di salah satu garasi saya itu ya dibilang ada tempat yang nggak boleh selain bos dan orang-orang tertentu ke situ. Nah di situ banyak nemuin yang boleh dibilang kayak sesajen gitu bang. Dari kopi, susu, air putih, teh, kelapa muda, apa segala macem. Kita nggak curiga karena maaf dia Chinese bang, mungkin kan dia sembahyangnya kayak gitu bang. Selalu ada buah-buahan. Kita nggak curiga ke situ. Cuman saya alihin ke teman, udah jangan curiga ke situ. Emang kalau orang Chinese itu kan, maaf dia kepercayaannya kayak gini. Saya bilang kayak gitu. Mungkin dia buat sembahyang, apa buat dewa-dewanya dia. Tahu-taunya bang, itu emang tempat yang nggak boleh dimasukin selain orang-orang tertentu.
tempat ritualnya dia bang. Makanya setiap ini kok minta mulu. Temen saya yang pertamanya itu aja udah nggak sanggup, yang katanya kamu lanjut, saya ambil. Dia pulang ke garasi, dapat kabar besokannya meninggal. Parah bang itu. Wah, dari situ udah tuh bang, kita masih mikirin sama teman-teman gimana nih, sayang ya kan, kita mau keluar mau cabut. Ya teman sayanya ini yang pertama ngajak saya ke situ, gabung di dia. Udah santai aja, tenang, nggak usah pusing, kita punya bos bukan orang sembarangan. Ya saya bilang ya bukan masalah orang sembarangan, cuman kan kalau kayak gini repot juga. Saya bilang kayak gitu, sampai kejadian-kejadian macem-macem. Yang diminta kan selamat, saya bilang kayak gitu ke temen. Ya udah tenang, lu tanggung jawab gua, kata dia gitu. Lalu gue yang ngajak lu. Iya, udah saya emang ngikutin dia aja kan. Terus mobil gue gimana? Karena mobil saya waktu itu kejadian tuh, guling itu bang. Bos mah nggak usah panik. Mobil begitu doang mah langsung turun lagi besok. Udah, tenang, nggak usah khawatir. Bener bang. Tiba-tiba besokannya mobil baru lagi. Datang, dam lagi datang. Makinan, waduh, tinggal gilanya doang bang kalau dibilang mah. Itu godaannya bang. Keselamatannya bener-bener bang, gangguannya. Yang lagi tiba-tiba fokus bawa mobil, pengennya nyeruduk orang, setir belok ke kerumunan orang-orang nongkrong di pinggir jalan. Itu tanpa sadar? Tanpa sadar bang, tapi posisi kita fokus bang. Ya gimana kayak kita lagi berkendara lah. Kok maunya kayak nyamperin orang yang lagi berkerumun, nongkrong, apa gerombolan motor yang kena lampu merah. Makanya kalau kitanya bener-bener lengah, kejadian aja bang. Itu aja saya fokus aja tiba-tiba mobil kayak yang dorong. Apalagi kita lagi pikiran kosong, ya amit-amit. Ya mungkin, waduh saya nggak bisa ngomong dah itu kejadiannya lebih gimana makan korbannya. Makanya dari situ tuh makin penasaran kita bang. Kapten saya juga makin curiga. Ini ada apa sebenarnya? Ya udah, tahu-taunya bos mainan kayak gitu bang. Dalam arti tuh biar proyeknya dia, mobil-mobilnya dia di mana-mana dapat job. Seakan-akan kayaknya mobilnya haus darah terus. Makinan takut saya kan di situ. Saya ngomong sama teman saya karena saya nggak enak dia yang bawa saya. Seingat saya di situ udah dapat 8 bulanan lah. Saya ngomong bang, kayaknya maaf ini mah, gue nggak lagi dah, gue udah cukup dah pengalaman di bawa mobil ini. Kenapa? Teman saya bilang kayak gitu. Lu nggak nyaman, lu kurang ibaratnya soal kan kita sistemnya borong bang. Borongannya entar gampang gue bisa ajuin. Enggak, gue udah terima kasih, lu udah baik sama gue. Lu udah mau nolongin gue di saat gue lagi sepi job di ekspedisi sampai gue diajak gabung di tempat lu. Ya sampai kapanpun jasa lu nggak bakal gue lupain. Saya bilang kayak gitu. Lu termasuk orang yang bener-bener masih mau ngenalin temen di saat temen lagi kebingungan. Udah tenang, dia selalu kayak biar saya nggak cabut dari dia bang. Udah tenang, lu mau mobil baru lagi yang lebih bagus lagi? Enggak, udah. Gue udah terima kasih banyak. Saya alasan bang di situ ke teman saya. Mantan bos gua ngontek, udah mulai ada job lagi di ekspedisi yang lama. Kan perjanjian gue sama bos gue yang di sana, selama lagi sepi job, kita diliburkan dulu. Yang penting kata dia, kita selalu berkabar, jangan sampai putus, nggak ada sama sekali kabar berita lu di mana, lu kerja di mana sekarang. Nah alhamdulillah nih bos gue udah mulai berkembang lagi lah, ibaratnya job udah mulai ada lagi. Terus gimana nih kata dia gitu, lu kapok, lu nyesel apa mungkin kerjanya di malam hari kotor-kotoran? Emang bang suka dukanya di mobil-mobil kayak gitu. Yang pertama kita bergeraknya di malam hari bang. Yang kedua sedihnya kalau lagi hujan.
nggak bisa kita ke area proyek karena kan pasti mendem jeblos bang. Tanah kalau lagi bawa tanah lumer. Tuh bang suka dukanya. Ya banyakan dukanya dah bang. Ya sukanya ya kita ngobrol-ngobrol aja bang. Kebanyakan dukanya bang. Dari situ ya udah saya pamit. Saya juga ngundurin diri, ngomong ke kantor, ke pengurus segala macem. Bos saya nggak terima di situ bang. Nggak terimanya bukan nggak terima saya cabut dengan begitu aja, enggak. Saya belum dapetin bang, kok lu udah pergi dari sini. Sedangkan lu udah 2 kali gua kasih mobil baru. Dapetin apa nih maksudnya? Belum laka gitu bang. Maksudnya dapetin apa bos? Saya bilang kayak gitu. Ah enggak, dia kayak keceplosan ngomong gitu bang. Enggak bos, saya serius nanya. Kalau saya kan orangnya penasaran bang. Maksudnya belum dapetin apa? Enggak udah nggak usah bahas itu kata dia gitu. Enggak jujur aja bos. Saya juga punya unek-unek. Mungkin di posisi ini, mungkin saat ini saya bisa ngomong secara langsung sama bos. Yang bos maksud nggak dapet itu dapat apa? Saya ngalamin janggal, maaf bos, dari pertama diajak temen sampai saya ngebatang megang itu saya udah mulai diganggu segala macem, tapi saya masih tutup mulut ngikutin aba-aba teman saya nggak enak karena dia ngebawa saya, dia yang ngajak saya. Jujur aja bos, belum dapat apa? Enggak nggak usah ngebahas yang itu. Enggak bos, jujur aja, saya bilang kayak gitu. Iya, kamu udah saya kasih dari pertama kita kenal, kamu ngikut teman kamu, sampai kamu saya kasih batang mobil baru, terus kamu kejadian dapetin lagi mobil baru lagi. Iya, yang saya tanya to the point aja, saya bilang kayak gitu. Maksudnya belum dapat apa bos, mumpung kita berdua nggak ada yang dengar, nggak ada yang lihat, saya bilang kayak gitu. Ya maksudnya belum kayak yang lain, dia bilang kayak gitu. Belum kayak yang lain kayak gimana? Belum dapetin korban. Wah kagak beres nih kata saya gitu bang. Udah bos, mulai detik ini, hari ini, jam sekarang, maaf. Kalau di sini sistemnya kayak gini, prosedurnya kayak gini, saya nggak sanggup. Yang punya nyawa bukan saya doang. Banyak bos yang punya nyawa. Takutnya amit-amit nggak kena di saya, di temen, apa di saudara, apa di keluarga saya bilang kayak gitu. Lebih baik saya cabut dari sini, saya udah banyak terima kasih sama bos. Saya minta Pak Laring surat pengalaman saya gabung di sini. Buat bukti, buat bekal saya nanti suatu saat saya kemana-mana. Enggak udah, kamu tetap di sini aja. Enggak bos, saya udah tahu, saya udah paham. Ya udah katanya, dia selalu ngerayu saya bang, iming-imingin kamu mau apa gini-gini. Enggak bos, udah lebih baik saya cabut. Udah tenang gini-gini. Enggak bos, di situ teman saya datang bang. Mungkin dia secara diam-diam ngubungin teman saya bang lewat telepon. Dulu kan belum ada WA bang, baru adanya handphone Asia gitu bang. Mungkin di SMS teman saya, sini ke kantor. Nah pas saya lagi berdebat sama bos itu, dia nahan saya mau keluar, tapi dia ngerayu. Teman saya muncul dari luar ke dalam, ketok-ketok, misi bos, iya masuk. Udah nutup pintu, teman saya masuk bang. Kenapa bos? Ini teman kamu mau resign, katanya mau keluar. Emang ada masalah apa? Enggak ada masalah apa-apa. Nah tuh dia nanya bang sama saya, lu kenapa emang mau cabut? Enggak apa-apa. Sesuai omongan kita yang tadi di luar. Ternyata di balik ini semua udah keungkap lah sama gue. Gue masih muda. Gue ngeri. Dan gue gak mau ngelakuin hal-hal yang merugikan orang lain, diri gue sendiri. Udah lu di sini aja. Dia juga sama bang, kayak nyemangatin saya. Udah lu minta apa aja tuh mumpung ada bos. Tenang diinin, enggak. Gue lebih baik cabut daripada gue ngalamin hal-hal yang di luar logika. Ya udah tuh bang, karena saya udah berontak di situ, udah unek-unek saya bang. Dari situ bos kayak di bawah kan dia kayak meja gitu bang. Dia buka kayak kunci gitu, langsung ngeluarin duit bang. Gimana kalau saya kasih uang, kamu tetap di sini? Kayak ngelobi saya bang, biar saya nggak keluar dari dia gitu. Maaf bos, nggak bisa bos.
gimana kalau saya tambah lagi? Maaf bos, nyawa orang nggak bisa dibeli. Kamu mau apa? Tetap saya kekeh bang, ngikutin di diri saya keluar. Kayak udah ngikutin ada yang udah keluar gitu. Nah, saya ingat pesan yang nenek itu bang, yang jaga diri baik-baik. Di sini nggak aman. Sambil ngusap-ngusap mobil itu. Nah, tuh saya ingat si nenek itu, yang saya kasih uang 5.000 itu. Ya udah bang, bos udah bingung nih. Nah, itu dia kayak ngincer saya bener bang. Karena saya udah 2 kali bang dikasih mobil baru, saya belum dapetin. Yang lain mah udah dapetin. Yang saya bilang tiba-tiba dia nabrak. Itu nggak ada angin nggak ada apa, nyeruduk pecel lele. Teman saya lagi ngantem, orang lagi pada ngumpul nongkrong anak muda di pinggir jalan. Masalahnya di tim saya udah dapetin semua, tinggal saya doang. Makanya saya takut di situ, saya keluar. Mendingan saya, ya maaf, mendingan saya 1.000-2.000 balik lagi ngikut temen saya yang di daerah Tangsel itu, jagain proyek, daripada saya harus ngalamin hal-hal yang kayak begitu. Kekeh saya, ditawarin bang, mau uang, mau ini, mau apa, enggak. Ya udah, dari situ saya ngurusin surat-surat saya sampai keluar, baru bang, saya balik lagi bang. Bos ngontek, saya cabut. Dari situ saya balik lagi bawa ekspedisi yang lama. Itu udah buat pengalaman saya selama saya bawa kendaraan-kendaraan kayak gitu bang. Serem pokoknya bang, dibilang aduh gawat dah. Jangan coba-coba ya, kalau untuk mau nyoba silahkan ya, nggak semuanya. Ya mungkin saya ketemunya sama salah satu perusahaan yang kayak begitu, tapi kan nggak semuanya bang. Jangan beranggapan semua mobil-mobil kayak gitu enggak juga. Yang jelas emang si bosnya ini agak lain aja gitu, selalu minta begitu. Gitu aja sih bang pengalaman yang saya alamin. Nah nih Bang Putra, setelah abang resign gitu kan, abang sempet masih dapat gangguan gak bang dari sosok yang ada di tempat itu, petilasan itu bang? Masih lanjut bang, bayang-bayang itu ya, bukannya gimana ya, sempat sakit dulu saya sebelum bos nelpon yang lama itu kan, balik lagi ini ada job gitu, ngirim, dapat project. Saya ngabarin bos saya lagi nggak enak badan. Terus gimana? Saya kebetulan lagi itu nggak bisa jalan bang. Kayak dibilang lumpuh enggak, pokoknya lemes aja bang buat berdiri. Alhamdulillah sembuh sih, cuman agak lama bang, sebulanan lebih seingat saya tuh. Pokoknya buat bangun lemas bang, tiduran, rebahan gitu aja. Ya mungkin dari sana kali itunya, yang waktu pas saya bawa tempat mobil itu. Nah nih Bang Putra, ini kan supir truk ini kan banyak yang beda PT gitu bang ya. Pernah nggak sih bang, abang ada perdebatan, atau ada selisih paham lah, karena kan mungkin masing-masing punya targetnya lah gitu ya. Ada gesekan gitu maksudnya. Kalau perselisihan ada aja sih bang, mulai dari gesekan kecil ya. Yang pertama masalah antrian, yang kedua kadang dia udah dimuat nggak keluar, maksudnya nggak pergi dari tempat parkir itu, jadi ganggu mobil yang mau muat. Yang ketiganya ya paling ya senggolan lah di jalan. Ya di jalan kita lawan bang, tapi kalau lagi ngopi nongkrong ya kita kawan gitu. Sering kejadian kayak gitu ya, tapi kita ambil ya sisi dewasanya aja lah, sama-sama hidup di jalan. Ya udah, kita nggak nimpalin yang kayak gitu-gitu ya, kita anggap yang kayak gitu-gitu ya mungkin dia lagi capek apa gimana. Ya saya sih lebih oke lah kalau emang ini kita ngalah aja lah. Nah terus sekarang kan 2025 nih bang, itu kondisi teman abang gimana tuh bang yang waktu itu ngajak? Masih sering ketemu kah? Udah meninggal bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia yang ngajak saya, malah beliau yang pergi selamanya ninggalin saya. Karena dia OD bang. Ya saya udah dapat kabar, saya juga udah nengokin makamnya, nggak jauh dari rumah orang tuanya bang, di daerah Tangsel. Jasanya banyak buat saya bang, saya belum bisa balas budi, tapi dia udah ninggalin saya. Dia yang nahan saya biar saya nggak pergi, malah dia yang ninggalin pergi selama-lamanya.
Gimana sih bang ditinggalin temen, suka duka bareng, makan bareng, nggak punya duit bareng, ngerokok sebatang bareng-bareng, ngopi segelas bareng-bareng. Tiba-tiba ya udah selamanya kita nggak bisa ngelihat. Gimana perasaan sebagai temen lah, udah bukan temen sih, lebih-lebih dari temen. Gitu bang. Oke, mungkin cukup sekali sob kisah pengalaman yang sama Bang Putra ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Alhamdulillah Bang Putra udah nyempetin waktunya lagi nih buat nerusin kisah pengalaman yang kemarin tuh sempat tertunda. Dan Alhamdulillah Bang Putra berbagi pengalamannya lagi nih. Dan beliau menyempatin waktunya. Ya bisa kita ambil segi positifnya dan buang jauh-jauh negatifnya. Itulah sebuah perjalanan. Pasti ada pengalaman yang gak bisa terlupakan. Dan kali ini Bang Putra berbagi kisah pengalamannya waktu jadi supir truk tanah. Ngeri banget ya. Apalagi di daerah Parung tuh ya, Parung Panjang tuh. Mobil truk tanahnya banyak banget tuh. Dan di situ banyak tuh para pejuang keluarga yang mengais rezeki menjadi supir driver sana. Semoga sehat selalu ya para pencari rezeki. Amin amin. Dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.